Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Dan pada chapter ini kita akan membahas chapter 5 yang membahas tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang pertama, perkenalkan nama saya Sylvia Novita, NIM 2019-12-11048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Budiman, NIM 2019-12-11-036. Perkenalkan, nama saya Mita Trilestari, NIM 2019-12-11-050. Apa sudah ada presentasinya? Sudah ada. Ya, silakan dimulai. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Kita akan menjelaskan kegunaan, batasan, dan isi laporan posisi keuangan. Lalu dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan, isi, dan penyusunan laporan arus kas. Dan yang ketiga, kita akan mempersiapkan klasifikasi laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan jenis informasi tambahan yang disediakan. Laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Terdiri dari kegunaannya, batasannya, klasifikasi. Dilanjuti dengan persiapan laporan posisi keuangan. Terdiri dari format akun dan format laporan. Ketiga, laporan arus kas. Terdiri dari tujuan, isi dan format, persiapan, dan kegunaannya. Yang terakhir adalah informasi tambahan. Terdiri dari catatan, teknik pengungkapan, dan pedoman lainnya. Laporan posisi keuangan, atau sering disebut neraca. Yang pertama, melaporkan aset, kewajiban, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Kedua, memberikan informasi tentang sumber daya, kewajiban kepada kreditur dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Ketiga, membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kegunaannya. Kegunaan laporan posisi keuangan secara umum adalah untuk menilai resiko-resiko entitas dan arus kas masa depan, menghitung tingkat pengembaliannya, mengevaluasi struktur modal. Kegunaan laporan posisi keuangan bagi pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan. Lalu, menganalisis likuiditas. Lalu, menilai solvabilitas. Dan yang terakhir, menilai fleksibilitas keuangan. Keterbatasan. Pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau historical most atau biaya perolehan terdepresiasi, bukan pada nilai kininya, sehingga tidak mencerminkan nilai wajar di aset. Beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Rekayasa keuangan yang sering kali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheet. Berikut elemen laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas. Kedua, liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Subklasifikasi. Yang pertama, aset. Aset terbagi menjadi dua, aktiva tidak lancar dan aktiva lancar.
Aktiva tidak lancar terdiri dari investasi, perlengkapan, tanah, dan peralatan, aset tak terwujud, dan aset lainnya. Kewajiban dan ekuitas terdiri dari ekuitas, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas terdiri dari modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi pendapatan komprehensif lain, kepentingan non pengendali. Next. Aset lancar dan aset tidak lancar. Pada umumnya mereka terdiri atas investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset lain yang bersifat tidak lancar. Aset tidak lancar. Investasi jangka panjang, yang pertama adalah investasi dalam sekuritas. Contohnya obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Kedua, investasi dalam aset tetap berwujud yang tidak digunakan dalam operasi. Contohnya tanah yang ditahan untuk spekulasi. Ketiga, investasi yang disisihkan dalam dana khusus. Contohnya dana pelunasan, dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik. Terakhir, investasi dalam anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi. Baik, selanjutnya ada investasi dalam utang dan sekuritas ekuitas. Dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada portofolio, tipe, penilaian, serta klasifikasinya. Yang pertama ada dimiliki hingga jatuh tempo. Tipenya itu adalah hutang, dan penilaiannya harga perolehan yang diamortisasi, serta klasifikasinya ada lancar dan tidak lancar. Yang kedua ada namanya diperdagangkan. Tipenya itu ada 2, yaitu hutang dan ekuitas. Penilaiannya menggunakan nilai wajar dan klasifikasinya itu lancar. Yang ketiga ada tersedia untuk dijual. Tipenya menggunakan hutang dan ekuitas, dan penilaiannya menggunakan nilai wajar, serta klasifikasinya menggunakan 2, yaitu lancar serta tidak lancar. Yang terakhir ada ekuitas yang tidak diperdagangkan. Tipenya itu ada hanya ekuitas saja, penilaiannya menggunakan nilai wajar, serta klasifikasinya ada lancar dan tidak lancar. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang aset tetap. Aset tetap atau biasa disebut properti, pabrik, dan peralatan. Aset yang bersifat tahan lama dan digunakan atas operasi reguler perusahaan. Biasanya jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Seperti contohnya ada properti atau kekayaan fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, contohnya ada hutan dan mineral. Yang kedua, kecuali dengan tanah. Sebagai besar aset tersebut dapat disusutkan, contohnya itu ada gedung, dan yang dapat didepresikan adalah cadangan minyak. Next. Selanjutnya kita membahas tentang aset tidak berwujud. Aset yang tidak memiliki substansi fisik atau tanpa wujud fisik yang bukan merupakan instrumen keuangan. Contohnya ada hak paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Diamortisasi selama masa manfaatnya itu terbatas. Secara periodik, umur aset tak berwujud dinilai berdasarkan penurunan nilai atau impairment yang terjadi. Next. Selanjutnya ada aset lainnya. Aset lainnya adalah item-item yang sangat bervariasi dalam praktek, yang meliputi adanya beban dibayar di muka jangka panjang, yang kedua ada piutang tidak lancar, yang ketiga ada aset dalam dana khusus, yang keempat ada properti yang dimiliki untuk dijual, serta yang terakhir ada kas atau sekuritas yang dibatasi. Next. Selanjutnya kita membahas tentang aset lancar. Menurut PSAK, Nomor 1 Revisi tahun 2009, penyajian laporan keuangan atau entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika poin pertama yaitu aset diharapkan dapat direalisasikan atau terjual atau digunakan dalam siklus operasi normal. Yang kedua, aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, ada aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.
Atau yang keempat adalah berupa kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaan untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar ini biasanya kurang dari 1 tahun. Next. Ini ada item-item dari aset lancar yang disajikan di laporan posisi keuangan menurut urutan likuiditas, yaitu pertama ada kas atau kas dan ekuivalen kas. Dasar penilaiannya itu menggunakan nilai wajar, dan yang kedua ada investasi jangka pendek. Dasar penilaiannya juga bisa menggunakan harga perolehan. Yang ketiga ada beban dibayar di muka, piutang serta persediaan. Dasar-dasar penilaiannya itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu ada nilai wajar, harga perolehan, estimasi jumlah yang tertagih, dan harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Next. Selanjutnya, kas. Kas pada umumnya terdiri dari mata uang atau giro atau disebut demand deposit. Sedangkan ekuivalen kas atau investasi jangka pendek yang sangat liquid dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang. Restriksi atau komitmen yang terkait dengan kesediaan kas harus diungkapkan. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang piutang. Piutang itu terdapat dari 3 kategori, yaitu ada piutang uang, barang, ataupun jasa. Piutang adalah tagihan kepada pelanggan atau lainnya. Kategori utama dari piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan yang terkait. Next. Selanjutnya ada beban dibayar di muka, atau beban dibayar di muka adalah pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena jasa atau manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang. Kasnya dibayar sebelum beban dicatat, jadi kita harus membayar kasnya dulu sebelum kita merasakan manfaatnya. Contoh-contohnya yaitu ada asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, dan pemeliharaan peralatan. Next. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan adalah biasanya digunakan di perusahaan dagang. Mengungkapkan dengan kedua yaitu ada dasar penilaian. Dasar penilaian itu seperti lower of cost or market. Yang kedua adalah metode penetapan harga seperti FIFO atau average cost. Next. Kemudian ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini memiliki 3 portofolio. Yang pertama itu dimiliki hingga jatuh tempo. Tipenya itu utang. Dan di penilaiannya itu menggunakan harga perolehan yang diamortisasi. Klasifikasinya termasuk lancar dan tidak lancar. Yang kedua ada diperdagangkan. Tipenya utang dan ekuitas. Penilaiannya menggunakan nilai wajar dan klasifikasinya lancar. Yang ketiga, ada tersedia untuk dijual dengan tipe utang dan ekuitas, menggunakan penilaian nilai wajar, sama seperti yang diperdagangkan, tapi klasifikasinya dia lancar dan tidak lancar. Kemudian ada ekuitas. Jenis-jenis ekuitas ini ada 5. Yang pertama itu modal saham, nilai par atau nominal ditetapkan atas saham yang diterbitkan. Yang kedua, ada premium saham, kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai par atau yang ditetapkan. Yang ketiga, ada laba ditahan, laba perusahaan yang tidak didistribusikan. Selanjutnya, ada saham treasury, yaitu jumlah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Yang kelima ada kepentingan non-pengendali hak minoritas, bagian dari ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki. Masih bagian dari ekuitas ada saham biasa dan saham preferen, yaitu harus diungkapkan mengenai nilai par, diotorisasi, diterbitkan, dan jumlah beredar. Yang berikutnya ada premium saham. Biasanya disajikan satu jumlah untuk saham biasa dan saham preferen. Yang ketiga ada laba ditahan. Jumlah biasanya dibagi antara jumlah unappropriated dan restricted. Yang selanjutnya ada saham treasury, disajikan sebagai pengurang dari ekuitas. Kemudian kewajiban tidak lancar. Kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk
likuidasi dalam waktu yang lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Ada 3 jenis, yaitu kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu. Ada kewajiban yang timbul dari operasi biasa perusahaan, dan yang ketiga itu jenisnya kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran, atau tanggal yang harus dibayar. Kewajiban lancar. Liabilitas yang diperkirakan secara memadai akan dilunasi melalui penggunaan aset lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Yang pertama, utang yang berasal dari akuisisi barang dan jasa. Yang contohnya itu ada utang gaji, utang usaha, utang pajak, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada penagihan yang diterima di muka sebelum barang dikirimkan atau jasa diberikan. Contohnya, pendapatan sewa yang belum dihasilkan atau pendapatan dari pelanggan yang belum dihasilkan. Yang ketiga, kewajiban lainnya yang pelunasannya akan dilakukan dalam siklus operasi seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayarkan dalam periode berjalan atau kewajiban jangka pendek yang berasal dari pembelian peralatan. Kemudian kita masuk ke bagian laporan posisi keuangan, yang itu kita akan bahas dari formatnya. PSAK tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan. Secara umum, ada 2 bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu ada bentuk akun form, dan yang kedua ada bentuk laporan, report form. Kita akan bahas dulu dari bentuk akun atau akun form. Bentuk akun ini menyajikan secara berdampingan bagian kiri adalah aset dan bagian kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Di sini ada contohnya, gambarannya, laporan posisi keuangan 31 Desember 2019. Di bagian kiri ini bagian yang aset, dan di sebelah kanan ini bagian liabilitas dan ekuitas. Biar nanti hasilnya itu balance antara aset dan liabilitas dan ekuitas. Ini ada contoh akun form yang disajikannya itu nanti yang sebelah kanan khusus yang aset dan yang sebelah kiri khusus equity dan liability. Bisa dilihat di contoh gambarnya. Nah, nanti hasil aset dan equity dan liabilitas ini balance sama-sama besarannya. Yang kedua ada bentuk laporan report form. Bentuk laporan ini menyajikan secara berurutan ke bawah, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan ini ada contohnya, laporan posisi keuangan 31 Desember 2011. Yang pertama itu diurutkan itu aset, bagian-bagian dari aset, terus kedua itu ada liabilitas, bagian-bagiannya, dan yang paling bawah itu ada ekuitas. Ini ada contoh report formnya dari yang contoh report itu disusun dari atas tuh, yang atas itu ada aset, equity, dan liability. Nanti tetap hasilnya yang aset dengan yang equity dan liability ini harus seimbang atau balance. Pengungkapan laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan posisi keuangan subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSAK. Misalnya, yang pertama adalah piutang. Antara piutang usaha, pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak terelasi. Kedua, persediaan. Di subklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ketiga, aset tetap. Di subklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Pengungkapan juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan, atau dapat juga di laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Misalnya, informasi mengenai jenis saham, yaitu jumlah saham,
saham modal dasar dan jumlah saham diterbitkan dan disetor penuh dan dinilai nominal saham. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Salah satu dari 3 tujuan dasar pelaporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Lanjut. Tujuan utama, menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Laporan arus kas menyediakan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. 1. Dari mana kas berasal? Kedua, digunakan untuk apa saja kas? Ketiga, bagaimana perubahan dari saldo kas? Kegunaan. Yang pertama adalah mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastiannya dalam menghasilkannya. Kedua, mengevaluasi struktur keuangan entitas termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan menyebar dividen. Lanjutan kegunaannya. Berikut adalah ketiga, memahami berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi, akrual ya. Analisis perbedaan ini seringkali dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. Keempat, membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Karena arus kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen. Tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. Kelima, memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar entitas yang berbeda. Isi dan format. Yang pertama ada operasi, dilanjuti investasi, dan pendanaan. Operasi melibatkan pengaruh kas dan transaksi yang masuk dalam penentuan laba neto. Investasi, pembuatan dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi dan aset tetap. Pendanaan, perolehan dari pemilik dan memberi uang. Maaf, tadi saya sepertinya terputus. Maaf, boleh tanya tadi udah masuk atau belum ya, yang operasi investasi dan pendanaan? Yang di bagian pendanaan itu putus-putus, boleh diulang. Baik, pendanaan, perolehan sumber daya dari pemilik dan memberikan imbalan hasil investasi. Peminjaman uang dari kreditor dan membayar jumlah yang dipinjam. Pernyataan membantu pengguna atas keuangan. Selanjutnya. Kas dan setara kas. Kas terdiri dari atas saldo kas, cash on hand, dan rekening giro.
nominal liquid, dapat segera dikonversi menjadi kas. Berjangka pendek dan yang cepat, dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Misalnya deposito jangka pendek, sekitaran 3 bulan lah ya, dan tidak termasuk investasi dalam bentuk saham. Next. Berikut arus kas masuk dan arus kas keluar yang diklasifikasikan menurut aktivitas. Pertama, aktivitas operasi, ketika penerima kas pendapatan melebihi pengeluaran kas beban. Dari itu, arus kas masuk ke pulkas. Aktivitas investasi, penjualan properti, pabrik, dan peralatan, penjualan sekuritas, utang, dan ekuitas entitas lain, penagihan pinjaman dari entitas lain. Itu juga masuk ke dalam arus kas yang mengarah ke pulkas. Lalu ada aktivitas pembiayaan. Di situ penerbitan sekuritas ekuitas, penerbitan utang. Contohnya kayak obligasi dan wesel. Itu juga masuk ke arus kas dan ke pulkas. Dari ini pulkas menghasilkan aktivitas operasi yang dikeluarkannya kas beban melebihi penerimaan kas pendapatan, dan aktivitas investasinya jadi ada pembelian properti pabrik dan peralatan, pembelian sekuritas utang atau ekuitas entitas lain, pinjaman kepada entitas lain. Dan untuk aktivitas pembiayaannya ada pembayaran dividen, penembusan utang, dan pembelian kembali modal saham. Penerimaan kas dan pengeluaran kas selama suatu periode dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama adalah operasi. Aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Pertama, arus kas masuk. Penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti dan komisi, pendapatan bunga, ini juga dapat masuk di aktivitas investasi ya. Dan dividen yang diterima dapat juga masuk dalam aktivitas investasi. Lalu arus kas keluar. Arus kas keluar pembayaran kepada pemasok, pegawai, pajak, dan bunga pinjaman. Dapat juga masuk di aktivitas pendanaan. Baik, selanjutnya ada investasi, yaitu aktivitas yang berupa perolehan atau pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas masuknya itu dari investasi yaitu penjualan aset tetap, penjualan aset tidak berwujud, penjualan saham atau instrumen utang, entitas lain, penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Contoh dari arus kas keluar investasi yaitu pembelian aset tetap, pembelian aset tidak berwujud, pembelian investasi saham atau instrumen hutang lainnya, pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Next. Yang ketiga itu ada pendanaan. Pendanaan yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Meliputi pertama ada perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas investasinya. Yang kedua ada peminjam uang dari kreditor serta pelunasannya. Contoh dari kas masuk aktivitas pendanaan ini yaitu dengan menerbitkan saham dan menerbitkan instrumen hutang. Sedangkan arus kas keluar dari investasi pendanaan ini yaitu membeli kembali saham atau saham treasury, membayar utang atau pinjaman, membayar dividen kepada pemegang saham, dapat juga masuk ke dalam aktivitas operasi. Next.
Selanjutnya ada penyusunan laporan arus kas. Yang pertama itu ada sumber informasi. Informasi digunakan untuk membuat laporan arus kas yang berasal dari, pertama ada laporan posisi keuangan komparatif, yang kedua laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, yang ketiga adalah data transaksi terpilih. Next. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan menggunakan dua metode, yaitu ada metode langsung serta metode tidak langsung. Pertama ada metode langsung, yaitu menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto atau gross dan pembayaran kas bruto. Sedangkan menggunakan metode tidak langsung dimulai dengan laporan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laporan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan dari pos penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Next. Pertama, menggunakan metode langsung, yaitu metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif. Next. Berikut adalah bagian aktivitas operasi yang menggunakan metode langsung. Jadi dia menggunakan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 285 juta, pembayaran kas kepada pemasok yaitu dikurang 150 juta, pembayaran kas kepada karyawan dikurang 84 juta, pembayaran bunga dikurang 27 juta, dan pembayaran pajak dikurang 15 juta. Jadi arus kas neto dari aktivitas operasi yaitu 9 juta. Maksudnya yaitu kalau penerimaan itu akan menambah arus kas, sedangkan pembayaran itu akan mengurangi arus kas. Next. Selanjutnya ada metode tidak langsung. Dengan metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh, pertama, perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Kedua, ada pos non-kas seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Yang ketiga yaitu pos lainnya yang berkaitan dengan aktivitas investasi pendanaan, misalnya laba dari penjualan aset tetap. Next. Berikut adalah bagian aktivitas operasi yang menggunakan metode tidak langsung. Kalau menggunakan metode tidak langsung, yaitu caranya arus kas dari aktivitas operasi, yaitu pertama ada laba sebelum pajak, yaitu 27 juta, dan penyesuaiannya untuk pertama depresiasi sebesar 60 juta, ditambah kenaikan piutang usaha dia berkurang 18 juta, jadi kalau misalnya ada kenaikan, dia itu malah dikurang, sedangkan kalau ada penurunan, biasanya malah ditambah. Jadi tergantung dengan akunnya. Yang kedua ada kenaikan piutang usaha sebesar minus 18 juta. Yang ketiga ada kenaikan utang usaha bertambah 30 juta. Penurunan liabilitas pajak tangguhan berkurang 9 juta. Keuntungan penjualan aset tetap berkurang 39 juta. Kas yang dihasilkan dari operasi tersebut adalah 51 juta dikurang dengan pembayaran bunga dan pajak totalnya adalah 9 juta. Jadi kalau misalnya ada kenaikan di aset, maka akan dikurang. Sedangkan kalau penurunan di aset, maka akan bertambah di laporan arus kas metode tidak langsung. Tapi sebaliknya jika menggunakan kewajiban, kalau kewajibannya dia bertambah, maka dia akan menambah arus kas tersebut. Sedangkan kalau kewajibannya berkurang, dia akan berkurang di arus kas tersebut. Jadi kalau menggunakan aset itu berbanding terbalik, sedangkan menggunakan liabilitas itu adalah dia tidak berbeda, berlawanan. Next. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu informasi ini relevan bagi investor karena informasi perubahan aset-aset jangka panjang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan dan arus kas masa depan. Bagian ini juga membantu pengguna dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitas, dan apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan hutang. Next. Berikut adalah ilustrasi laporan kas, arus kas bagian aktivitas investasi.
Contohnya pertama, arus kas dari aktivitas investasi yaitu perolehan dari penjualan aset tetap sebesar Rp24.884.000 dikurangi oleh pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud. Karena dia pembelian, maka dikurangi yaitu Rp319.604.000. Dikurangi lagi akuisisi investasi obligasi sebesar Rp10.539.000 dan penerimaan ditambah dengan penerimaan dari pelepasan investasi di entitas asosiasi yaitu Rp326.15.000. Arus kas neto dari aktivitas investasi yaitu Rp20.756.000. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Penggunaan laporan keuangan memerlukan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitas. Informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Berikut adalah ilustrasi laporan arus kas bagian dari aktivitas pendanaan. Kita punya arus kas dari aktivitas pendanaan ini, ada kenaikan uang bank sebesar 26.050.000, kemudian dikurang dengan pembayaran dividen sebesar 9.492.300, kemudian ditambah dengan penerbitan saham biasa sebesar 431.732.000 yang kemudian akan dikurangkan dengan perolehan saham treasury sebesar 13.392.000. Nanti kita akan mendapatkan hasil arus kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar 400.034.897.700. Laporan arus kas. Telemarketing Mike dalam tahun pertama operasinya pada tanggal 1 Januari 2011 menerbitkan 50 lembar saham biasa dengan nilai par-nya itu $1, sehingga $50 tunai. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furnitur, dan peralatan komunikasi serta melaksanakan survei dan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2011, perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Laporan posisi keuangan komparatif pada awal dan akhir tahun 2007 ditunjukkan dalam ilustrasi sebagai berikut. Ini ada ilustrasi yang dari penyusunan laporan kasus yang sebelumnya. Di sini tertulis digambarkan dalam neraca dari aktiva dan kewajiban dan ekuitas pemegang sahamnya. Aktivanya totalnya $87.000 dan kewajiban ekuitasnya itu mempunyai total juga sebesar $87.000. Jadi neracanya yang kasus sebelumnya itu seimbang. Nanti setelah dibuat neraca, kita laporkan dalam laporan laba rugi. Di sini ditulis pendapatannya itu sebesar $172.000, beban operasinya sebesar $120.000, kemudian dikurang nih 172 dikurang 120 sama dengan 52.000 itu dicatat sebagai laba sebelum pajak penghasilan, yang kemudian dikurangi lagi dengan pajak penghasilannya itu sebesar 13.000. Nanti kita dapat laba bersihnya sebesar 39.000. Informasi tambahannya, dividen sebesar $14.000 telah dibayarkan selama tahun berjalan. Kedua, penentuan kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, ada perubahan, kenaikan, atau penurunan kas selama periode berjalan. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Itu untuk pembuatan laporan arus kas. Ini ada contoh gambarannya pembuatan laporan arus kas. Ada statement of financial position, laporan posisi keuangan, dan laba rugi income statement. Di sini nanti cash provided by operating activity nanti semua dimasukin nilainya ke dalam yang tabel cash provided by activity ini.
Selanjutnya, laporan arus kas. Selanjutnya, perusahaan menentukan bagian dari aktivitas investasi dan pendanaan. Setelah tadi dimasukkan, nilai-nilainya itu dimasukkan dalam statement of cash flow. Bisa dilihat di gambarnya. Selanjutnya, ada persiapan pembuatan laporan arus kas. Aktivitas signifikan non-kas. Tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contoh dari aktivitas non-kas yang signifikan adalah yang pertama, penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua, konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, penerbitan surat utang untuk membeli aset. Dan yang keempat, pertukaran aset jangka panjang. Selanjutnya, kegunaan laporan arus kas. Tanpa kas, perusahaan tidak akan dapat bertahan. Arus kas dari operasi ini yang berjumlah tinggi, perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihan. Yang bila jumlah rendah, perusahaan mungkin harus melakukan peminjaman atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk membayar tagihan. Selanjutnya ada kegunaan laporan arus kas, yaitu likuiditas keuangan. Di sini kita punya rumusnya, rasio cakupan utang tunai lancar sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan liabilitas lancar rata-rata. Rasio ini mengindikasikan apakah perusahaan dapat melunasi liabilitas lancarnya dalam tahun tertentu dari operasi. Rasio yang mendekati 1:1 adalah bagus karena mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua liabilitas lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Setelah likuiditas keuangan, dilanjuti dengan fleksibilitas keuangan. Rasio cakupan utang tunai sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan total liabilitas rata-rata. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Akibatnya, rasio ini menandakan apakah perusahaan dan bertahan hidup jika sumber dana eksternal terbatas atau terlalu mahal. Arus kas bebas. Berikut bisa dilihat contohnya, ini adalah analisis arus kas bebas. Terdiri dari yang pertama ada kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi sebanyak 411.750 dolar ya, dikurangi dengan pengeluaran modal sebesar 252.500 ribu, dan dikurangi juga oleh dividen sebesar 19.800. Jadi arus kas bebasnya adalah 139.450.000. Jumlah arus kas di kreasioner perusahaan untuk membeli investasi tambahan, melunasi utang, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Laporan keuangan dan catatan. Satu set laporan keuangan terdiri dari yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kedua, laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang disajikan di laporan tunggal untuk laba rugi komprehensif dan di laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif yang terpisah. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang pertama adalah prinsip
dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan. Catatan pertama umumnya berjudul Ringkasan Kebijakan Akuntansi Penting. Tambahan catatan atas laporan keuangan. Dalam banyak kasus IFRS membutuhkan pengungkapan khusus, contohnya termasuk item properti, pabrik, dan peralatan dipilah ke dalam kelas. Lalu, piutang dibedakan menjadi piutang usaha pelanggan, piutang pihak berelasi, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Lalu, persediaan dibedakan menjadi berharga Maaf, mungkin sinyal Ariel gangguan, akan saya lanjutkan. Dalam banyak kasus IFRS membutuhkan pengungkapan khusus. Contohnya termasuk item properti, pabrik, dan peralatan dipilah ke dalam kelas. Yang selanjutnya, piutang dibedakan menjadi piutang usaha pelanggan, piutang pihak berelasi, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Yang ketiga, persediaan dibedakan menjadi beberapa klasifikasi seperti barang dagangan, persediaan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang selanjutnya, penyisihan dibedakan menjadi penyisihan untuk imbalan kerja dan pos lainnya. Ini ada tambahan Appendix 5A, rasio analisis. Menggunakan rasio untuk menganalisis kerja. Biasanya ini digunakan untuk menilai suatu value dari perusahaan satu atau antar perusahaan lain yang memiliki bidang yang sama. Atau biasanya juga antara menghitung kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Analisis dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengumpulkan informasi kualitatif dari laporan keuangan dengan memeriksa hubungan antara item pada laporan dan mengidentifikasi tren dalam hubungan tersebut. Di sini ada tipe rasionya itu, yaitu ada liquidity ratio, activity ratio, profitability ratio, sama coverage ratio. Nah, di sini ada rumus-rumusnya nih, ringkasan rasio keuangan. Seperti yang di awal dibilang, menggunakan rasio ini untuk menganalisis kerja. Yang pertama, bagian dari liquidity ini ada membahas rasio tentang current asset, quick or acid test, sama current asset debt coverage ratio. Di sini untuk current ratio, rumusnya ada current asset dibagi current liability. Yang kedua, current asset dibagi current liability. Tujuannya ini untuk mengukur short-term debt paying ability. Yang kedua ada quick or acid test ratio. Rumusnya itu cash, short-term investment, and receivable, atau biasa disebut ini net asset yang dibagi dengan current liability. Di sini dia digunakan untuk menghitung intermediate short-term liquidity. Yang selanjutnya ada current asset debt coverage ratio, yaitu net cash provided by operating activity. Net cash yang ini yang dilindungi oleh aktivitas operasi dibagi dengan average current liability untuk mengukur company's ability untuk membayar current liability yang diberikan oleh dari hasil operasi. Yang kedua ada activity, receivable turnover, inventory turnover, sama asset turnover. Untuk receivable turnover, net sales ini
rumusnya net sales dibagi average trade receivable. Yang inventory turnover itu kita punya rumusnya cost of goods sold dibagi average inventory, dan yang keenam ada asset turnover yang rumusnya itu net sales dibagi dengan average total asset. Baik, selanjutnya ada namanya profitabilitas. Yang nomor 7 ada namanya margin laba terhadap penjualan. Formulanya itu laba neto dibagi penjualan neto. Untuk mengukur laba neto yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Yang ke-8 ada tingkat imbalan hasil atas aset, yaitu cara mencarinya laba neto dibagi rata-rata aset, yaitu mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan. Yang ke-9 ada tingkat imbalan hasil atas modal saham biasa, yaitu caranya net income minus preference dividend atau laba neto dikurangi dividen saham preference dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa, yaitu untuk mengukur profitabilitas investasi pemilik. Yang ke-10 ada namanya laba per saham, yaitu cara mencarinya laba neto dikurang dividen saham preference dibagi saham yang beredar tertimbang, yaitu untuk mengukur laba neto yang diperoleh dari setiap saham biasa. Yang ke-11 yaitu ada namanya rasio harga terhadap laba atau namanya price earning ratio, yaitu cara mencarinya harga pasar saham dibagi harga pasar saham dibagi laba per saham, yaitu untuk mengukur rasio harga pasar per saham dengan laba per saham. Yang ke-12 ada namanya rasio payout dengan mencarinya dividen tunai dibagi dengan laba neto untuk mengukur presentasi laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Next. Selanjutnya ada cangkupan. Cangkupan itu yang ke-13 ada namanya utang terhadap total aset. Cara mencarinya total utang dibagi total aset, yaitu untuk mengukur persentase total aset yang disediakan oleh kreditor. Yang ke-14 ada namanya rasio kelipatan bunga. Cara mencarinya laba sebelum beban bunga dan pajak dibagi beban bunga, yaitu untuk mengukur kemampuan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Yang ke-15 ada namanya rasio cangkupan kas terhadap utang. Cara mencarinya yaitu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata total liabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar total liabilitas pada tahun tertentu dari operasinya. Yang ke-16 ada nilai buku per saham, yaitu ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham yang beredar. Kegunaannya untuk mengukur jumlah yang akan diterima setiap saham biasa jika perusahaan dilikuidasi dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dan yang ke-17 atau yang terakhir yaitu ada arus kas bebas, yaitu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dikurang dengan pengeluaran modal dan dikurang dengan dividen, yaitu untuk mengukur jumlah arus kas yang diskresioner. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal dan jawaban soal dari chapter 4. Ini soal dari E4, yaitu membahas tentang laporan laba rugi. Soalnya, saldo berikut diambil dari pembukuan Panevik ASA pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan bunganya sebesar 86.000, kasnya sebesar 51.000, penjualannya sebesar 1.280.000, piutangnya sebesar 150.000, asuransi dibayar di muka sebesar 20.000, retur dan potongan penjualan 150.000, penyisian piutang tidak tertagih 7.000, diskon penjualan 45.000, tanah 100.000, peralatan 200.000, gedung 140.000, harga pokok penjualan atau HPP 621.000, akumulasi depresiasi peralatan yaitu 40.000, akumulasi depresiasi gedung 28.000, wesel tagih 155.000, beban penjualan 194.000, hutang usaha 170.000, hutang obligasi 100.000, beban administrasi dan umum 97.000, kewajiban yang masih harus dibayar 32.000, beban bunga yaitu 60.000,
Wesel bayar 100.000, rugi atas penurunan nilai aset tetap yaitu 120.000, modal saham biasa 500.000, serta saldo laba ditahan 21.000. Asumsikan total tarif pajak efektif pada semua pos adalah 34%. Nah, instruksinya adalah buatlah laporan laba rugi saham biasa yang beredar selama tahun berjalan sebanyak 100.000 lembar. Next, jawabannya adalah penjualan atau sales, yaitu penjualan bersihnya. Kita mencari penjualan bersih dulu. Penjualan sebesar 1.280.000 dikurangi dengan retur dan potongan penjualan sebesar 150.000 dan dikurangi dengan diskon penjualan sebesar 45.000. Hasilnya pendapatan penjualan bersih yaitu 1.085.000. Diketahui di soal harga pokok penjualannya itu adalah 621.000 sebagai pengurang dari pendapatan penjualan bersih sebesar 464.000. Beban-beban penjualan dan beban administrasi umum terdapat di soal dengan nominal 194.000 untuk beban penjualan dan beban administrasi dan umum 97.000. Totalnya adalah 291.000. Nanti laba kotor 464.000 dikurang oleh hasil dari beban penjualan ditambah beban administrasi umum, yaitu dikurang 291.000 yang dihasilkan adalah 173.000. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain. Rugi atas penurunan aset tetap, yaitu 120.000, serta pendapatan bunga, yaitu 86.000. Karena ruginya lebih besar daripada pendapatan bunga, maka dia akan menghasilkan minus sebesar 34.000. 173.000 dikurang 34.000 adalah 139.000, itu adalah laba dari operasi. Dikurang oleh beban bunga sebesar 60.000, hasilnya 79.000, yaitu laba sebelum pajak. Pajaknya itu 79.000 dikali 34%, atau dikurang 79.000 dikurang 26.860, maka laba sesudah pajak adalah 52.140. Next. Nah, selanjutnya ada soal E4 10 laba per saham. Di sini soalnya itu bagian ekuitas SOSA SA muncul di bawah pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini ada datanya, share capital dari saham preference itu sebesar 4.500.000. Nanti preferensinya itu sebesar 6% dan par value-nya sebesar $50. Terus dari share capital ordinary mempunyai nilai sebesar 10 juta dan yang share premium ordinary-nya dia punya nilai sebesar 20.500.000. Return earning-nya dia punya 134 juta dan net income-nya dia punya 33 juta. Di sini yang return earning-nya sama net income-nya kita kurangin dulu kan, kita tambah jadi 167 juta. Nanti totalnya itu semua ada 202 juta. Penghasilan bersih net income tahun 2019 ini mencerminkan total tarif pajak efektif sebesar 20%, termasuk dalam angka laba bersih adalah kerugian sebesar 12 juta sebelum pajak sebagai akibat dari operasi yang dihentikan. Dividen preference itu sebesar 270.000 diumumkan dan dibayarkan pada tahun 2019. Untuk dividen sebesar 1 juta telah diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham biasa pada tahun 2019. Instruksinya, hitung data laba per saham sebagaimana yang akan ditampilkan pada laporan laba rugi SOSA SA. Jawabannya akan dijelaskan pada slide berikut. Ini jawabannya. Pertama, kita melakukan perhitungan laba bersih. Pada tahun 2019, laba bersih setelah pajaknya itu kita punya nilai sebesar 33 juta. Nanti 33 juta kan. Terus 2019 laba bersih yang sebelum pajaknya ini kita kalkulasiin dulu dari mana nilainya. Kita punya dari 33 juta ini dibagi dengan 1 dikurang 0,20. 0,20 ini adalah desimal dari 20% yang di soal sebelumnya. Jadi 1 kurang 0,20 itu kita punya sebesar 0,8. Jadi 33 juta dibagi dengan 0,8 kita punya hasil 41.250.000. Nanti
laba bersih sebelum pajaknya ini akan ditambah dengan kerugian operasi yang dihentikan yang sudah diberikan informasinya di sebelumnya sebesar 12 juta. Jadinya nanti 41.250 ini kita tambah dengan 12 juta, kita punya hasil 53.250.000 yang kita catat sebagai pendapatan sebelum pajak penghasilan. Kemudian kita akan kurangi pendapatan tersebut dengan pajak penghasilannya. Pajak penghasilannya ini sebesar 20%. Jadi 20% dikali dengan pendapatan sebelum pajak penghasilan yang ini. 20% dikali dengan 53.250.000, kita akan dapat 10.650.000 sebagai pengurang untuk yang 53 ini. Nanti hasil pengurangan ini akan kita catat sebagai pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 42.600. Kemudian operasi yang dihentikan ini terdiri dari kerugian dari operasi yang dihentikan, kita punya nilainya 12 juta, ini tertera di soal, dan kita kurangi dengan pengurangan pajak yang berlaku sebesar 2.400. Jadinya ini kan sama-sama minus sama minus, nanti ini itu dikurangi dulu, kita punya 12 juta, terus kita kurangi 2.400.000, nanti kita punya hasil 6.600.000. Hasil pendapatan dari operasi yang dilanjutkan ini kita kurangi dengan operasi yang dihentikan. Jadi net income-nya itu sama dengan yang di soal sebesar 33 juta. Kemudian selanjutnya itu kita punya tadi net income-nya 33 juta kan. Kemudian kita kurangi nih dengan penyisihan untuk dividend preference. Tadi dividend preference itu mempunyai nilainya besarnya 6% dari 4.500.000. Jadi 6% ini kita kalikan dengan 4.500.000, punya hasilnya 270. Ini sebagai pengurang net income. Nanti kita dapat hasilnya itu kita catat sebagai pendapatan tersedia bagi pemegang saham modal sebesar 32.730.000. Kemudian saham modal, kita punya saham modal biasa tadi sebesar 10 juta kan. Nah, untuk mendapatkan laba per sahamnya itu rumusnya pendapatan tersedia bagi pemegang saham modal dibagi dengan saham modal. Jadi 32.730.000 dibagi dengan 10 juta, hasilnya 3,27. Ini sudah masuk angka pembulatan ya. Kemudian kita presentasi hasil tersebut di laporan laba rugi. Penghasilan per sahamnya itu income from pendapatan dari operasi yang dilanjutkan itu sebesar 4,23 yang kita dapat dari 42.600 dikurang 270.000 dan dibagi 10 juta, hasilnya 4,23 yang kemudian operasi yang tidak dilanjutkan dan kena pajak itu sebesar 0,96. Ini didapatkan dari 9.600.000 dibagi dengan 10 juta sebesar 0,69. Dan nanti kita dapat kita kurangi dulu dua angka ini dan nanti kita dapat net income itu jadinya sebesar 3,27. Baik, untuk soal E413, kita akan membahas laba per saham. Pada Desember 31, 2018, Schroder SE memiliki saham beredar sebagai berikut. 8% saham preferensi kumulatif seharga 100 euro per 107.500.000 saham. Ya, bisa dilihat 10 juta kita kaliin ya. Jadi 10.750.000 euro. Saham biasa ada 5 euro per 4 juta saham. Jadi ada 20 juta. Baik. Selama 2019, Schroder SE tidak mengeluarkan saham tambahan. Hal berikut juga terjadi selama 2019.
Pendapatan sebelum pajak pajak pendapatan sebesar 21.650.000 euro. Lalu dihentikan operasi atau kerugian sebelum pajak sebesar 3.225.000. Dividen preferensi diumumkan sebesar 860.000. Lalu dividen biasa diumumkan sebesar 2.200.000 dan tarif pajak efektifnya adalah 35%. Instruksinya adalah hitunglah laba per data saham sebagaimana seharusnya muncul di laporan laba rugi 2019. Schroeder SE. Next. Ya, berikut jawabannya ya. Pertama adalah batas pemasukan atau net income. Pendapatan sebelum pajak, ya tadi bisa kita ingat ya sebesar 21.650.000 euro. Nah, terus setelah pajak penghasilan, jadi kan karena tarif pajaknya sebesar 35% ya. Jadi 35% dikalikan dengan pendapatan sebelum pajak yang hasilnya nanti akan dikurangkan. Jadi 21.650 dikurangkan oleh 7.577.500 yang hasilnya sebesar 14.072.500. Itu adalah pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Lalu operasi yang dihentikan. Pertama kita cantumkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar 3.225.000. Lalu dikurangi oleh pajak penghasilan yang berlaku sebesar 35%. Oleh karena itu menjadi 1.128.750 dan dikurangi oleh 2 juta 2.096.250 yang hasilnya untuk batas pemasukannya sebesar 11.976.250. Dividen preferensi diumumkan preferensi diumumkan sebesar 860.000 euro. Rata-rata tertimbang saham beredar, maka hasilnya menjadi 4 juta ya. Oke, dilanjutkan oleh penghasilan per saham. Pendapatan dari operasi yang dilanjutkan ya. Itu dari hasil pendapatan operasi yang dilanjutkan berarti 14.072.500 dikurangkan oleh dividen preferensi yang diumumkan sebesar 860 dan lalu dibagi oleh 4 juta. Maka hasilnya adalah 3,30 euro. Operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebesar yaitu dari hasil dikurangi pajak tadi sekitar 2.096.250 dibagi oleh rata-rata tertimbang saham beredar sebesar 4 juta. Oleh karena itu hasilnya 0,25. Lalu batas pemasukan itu sebesar 11.976.250 dari batas pemasukan dikurangi oleh dividen preferensi yang diumumkan sebesar 4 juta. Maka hasilnya adalah 2,78 euro. Berikut adalah soal P4 3 ya. Ini kita akan membahas income statement, retain earning dan periodic inventory. Di sini ada perusahaan Thomson Ltd. Berikut neraca saldo Thomson Ltd pada Desember 31 2019. Kita bisa lihat pembelian saat diskon sebesar 10.000
pound sterling dan kasnya sebesar 189.700 pound sterling. Piutang usahanya sebesar, maaf, saya kurang kelihatan, jadi piutang usahanya sebesar 105.000 dan penghasilan sewa sebesar 18.000, pendapatan ditahan sebesar 160.000, gaji dan upah dibayar sebesar 18.000, pendapatan penjual sebesar 1.100.000 dan wesel tagih sebesar 1.100.000 dan akun hutang sebesar 49.000 dan dilanjuti oleh akumulasi depresiasi peralatan sebesar 28.000, penjualan diskon sebesar 14.500, retur penjualan dan tunjangan sebesar 17.500 dan wesel bayarnya adalah 70.000. Berikut adalah biaya-biaya penjualan sebesar 232.000 dan dilanjuti dengan biaya administratif sebesar 99.000, modal saham biasa sebesar 300.000, beban pajak penghasilan sebesar 53.900, dividen tunai sebesar 45.000, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 5.000, persediaan atau supply sebesar 14.000, pengiriman masuk atau freight in sebesar 20.000 dan land atau lahan sebesar 70.000, peralatan sebesar 140.000, hutang obligasi sebesar 100.000, keuntungan penjualan tanah sebesar 30.000, akumulasi depresiasi bangunan sebesar 19.600.000 dan inventory atau inventaris sebesar 89.000, bangunan sebesar 98.000 dan pembelian sebesar 610.000. Di jumlah total mereka harus sama ya, balance. Jadi 1.907.600 pound sterling. Selanjutnya ada instruksi, yaitu siapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan, mengasumsikan bahwa satu-satunya perubahan laba ditahan selama tahun berjalan adalah dari laba bersih dan dividen. 30.000 saham biasa beredar sepanjang tahun, yaitu jawabannya dari laporan laba rugi, yaitu Thomson Corporation laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Yang pertama ada namanya penjualan bersih, yaitu penjualan dikurang retur dan potongan sebesar 1.100.000 dikurang 14.500 dan 17.500. Ini adalah retur dan potongan dan dihasilkan 1.068.000. 1.068.000 ini nanti dikurangi oleh harga pokok penjualan sebesar 645.000 yang sudah ada di soal, maka menghasilkan 423.000. Selanjutnya, 423.000 ini disebut dengan laba kotor. Selanjutnya ada biaya-biaya untuk administrasi, biaya-biaya untuk penjualan sebesar 232.000 dan ditambah biaya administrasi sebesar 99.000, hasilnya 331.000. Maka laba kotor sebesar 423.000 dikurangi oleh biaya-biaya yang sudah ditambah sebesar 331.000, yaitu hasilnya 92.000. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya, yaitu pendapatan dan beban lainnya. Keuntungan penjualan tanah sebesar 30.000 serta pendapatan sewa sebesar 18.000. 30.000 ditambah 18.000 hasilnya 48.000. Maka 92.000 dikurang 92.000 ditambah 48.000 hasilnya 140.000, yaitu pendapatan sebelum pajak penghasilan. Pajak penghasilannya yaitu 53.900 dan batas pemasukan adalah 86.100.
maka laba per sahamnya itu adalah 2,87. Laba per sahamnya yaitu 86.100 dibagi 30.000, maka hasilnya 22,87. Harga pokok penjualan dapat diverifikasi sebagai berikut, yaitu ada persediaan barang dagang 1 Januari yaitu ada 89.000, ada pembelian yaitu sebesar 610.000 dikurangi diskon pembelian sebesar 10.000, maka adanya 600.000 pembelian bersihnya ditambah biaya angkut pembelian sebesar 20.000, maka ada 620.000. Dan barang dagangan tersedia untuk dijual yaitu 620.000 ditambah 89.000 hasilnya 709.000 dikurangi dengan persediaan barang dagang atau ending inventory tanggal 31 Desember sebesar 64.000, maka harga pokok penjualannya 645. Next. Nah, selanjutnya hasil yang tadi itu kita masukkan ke dalam laporan laba yang masukkan ke laporan laba rugi. Yang di sini ini Thomson Corporation laporan laba yang ditahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Saldo laba pada 1 Januarinya itu tadi sebesar 160.000 pound sterling yang kemudian ditambahkan dengan penghasilan bersih tadi totalnya 86.100. Hasilnya 246.100. Nah, kemudian kita kurangi dengan dividen tunai sebesar 45.000. Kemudian kita dapat saldo laba akhirnya itu pada tanggal 31 Desember sebesar 201.100 pound sterling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf kalau misalnya ada kendala-kendala dalam gangguan sinyal maupun suara-suara yang tidak bagus untuk didengar. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.